Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terima kasih atas kehadiran kalian di rumah Bapak. Kita kaji buku Bahasa Mengajarkan Kehidupan jilid 1 berwarna ungu. Dan hari ini materi kita sudah naik ya, dari bab pengetahuan sudah beres. Kita melangkah ke bab selanjutnya, yaitu tentang kehidupan. Dan kali ini kita masuk halaman 47 tentang rahasia kehidupan. Ada beberapa quotes yang kita akan pelajari, mudah-mudahan menambah wawasan, pengetahuan bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Quote pertama yaitu inna hayatal insani la tuqasu bitulis sinin bal bi'ardil ahdath. Inna hayatal insan la tuqasu bitulis sinin bal bi'ardil ahdath. Kehidupan manusia tak diukur karena panjang dan pendeknya usia. Kehidupan manusia lebih diukur oleh pengalaman menghadapi berbagai peristiwa dan prestasi yang berguna bagi orang lain. Ini quote tentang kebermanfaatan hidup, bahwa kita hidup harus bermanfaat. Ketika ditanya apa cita-cita kita, ada yang ingin jadi dokter, insinyur, ulama, dosen, dan lain-lain. Tapi semuanya bermuara pada kebermanfaatan kehidupan kita di dunia ini. Apa cita-cita hidup kita? Ingin bermanfaat. Semakin banyak manfaat yang kita tebar, maka semakin bernilai hidup kita. Para kiai, para ulama, para guru adalah orang-orang yang hidup mereka bermanfaat. Profesi yang lain juga bermanfaat. Politisi juga bermanfaat, terutama ketika politik berada pada posisi terbaiknya, yang memiliki karakter membangun, mencerdaskan, mendamaikan, membina peradaban, dan lain-lain. Nah, pada buku ini Bapak menyampaikan tentang kebermanfaatan hidup yang berhubungan dengan usia. Banyak orang yang usianya panjang tetapi kebermanfaatannya minimal. Kalau hadis Nabi menyebutkan khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang terbaik di antara kalian itu adalah yang panjang usianya, amalnya baik. Nah, tetapi di buku Bapak itu ada beberapa data ya tentang tokoh-tokoh yang memiliki usia relatif muda tapi kebermanfaatannya sangat maksimal. Misalkan seorang Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-8 Bani Umayyah, yang oleh Imam As-Suyuti dianggap sebagai Khamis al-Khulafa, sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima. Umar bin Abdul Aziz itu meninggal pada usia 38 tahun. Warisannya bukan sekedar harta, tetapi warisan termahal yang beliau wariskan itu adalah bagaimana inspirasi tentang pemimpin atau kepemimpinan yang baik, yang ideal, yang dipenuhi oleh rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyatanya meninggalnya dalam usia yang di bawah Bapak ya. Bapak 40. Ya, masih sangat muda ya, usia 38 tahun. Tapi maksimal. Ada Imam Nawawi Al-Bantani milik Indonesia. Ada Imam Nawawi Ad-Dimashqi yang lahir di Damaskus.
Imam Nawawi itu menghasilkan banyak karya, tetapi meninggal pada usia 45 tahun. Karya besar Imam Nawawi yang kita pelajari apa? Kitab Riyadhus Shalihin atau Al-Adhkar atau Arba'in Nawawi, hadis Arba'in. Hadis Arba'in. Ya, yang dihafal oleh para santri itu karya Imam Nawawi. Banyak lagi karena memang di antara ulama besar mazhab Syafi'i yang dianut oleh orang-orang Indonesia itu yaitu Imam Nawawi. Kemudian Imam Nawawi meninggal pada usia 45 tahun. Kemudian ada R.A. Kartini. Indonesia memiliki R.A. Kartini. Dia adalah inspirasi dari tokoh wanita. Tokoh di mana pada masanya perempuan tidak mendapatkan porsi dalam kehidupan sosial yang layak. Peran dari R.A. Kartini ini membawa angin segar bagi pemberdayaan perempuan Indonesia yang setengahnya menempati posisi penduduk Indonesia. Setengahnya perempuan, setengahnya laki-laki, dan R.A. Kartini dikenang sebagai tokoh emansipasi wanita, terlepasnya perempuan dari belenggu-belenggu yang mengikat kehidupan mereka, sehingga kemudian perempuan menempati posisi terhormat di Indonesia dan kemudian dianut oleh perempuan-perempuan yang lain. Jadi kepeloporan dari R.A. Kartini ini luar biasa. Usia berapa tahun beliau meninggal? Beliau meninggal pada usia 25 tahun. Masih sangat muda. Iya, dikira sudah tua ya. Nah, kemudian ada Kiai Wahid Hasyim. Kita orang Cipasung apalagi ya, tentu sangat menghormati putra dari Hadratus Syekh. Siapa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau juga adalah ayah dari Gus Dur, Gus Solah, terus yang kemarin meninggal juga Gus Im. Ya, beliau juga pernah menjadi Menteri Agama Republik Indonesia dan besar jasanya bagi Indonesia. Dan beliau meninggal pada usia 39 tahun. Dikira sudah tua ya. Usia 39 tahun. Terus Jenderal Sudirman, yang di Indonesia tidak banyak jenderal yang memiliki bintang 5. Yang terkenal itu adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ada filmnya dan sangat menggugah, sangat inspiratif. Beliau meninggal usianya 34 tahun. Sangat muda. Lagi-lagi ya. Nah, jadi tidak la tuqasu bi tulisinin. Tidak diukur panjangnya usia, tetapi oleh banyaknya peristiwa yang dialami, juga banyaknya prestasi yang diinspirasikan kepada banyak orang. Dan banyak lagi ya, mereka meninggal usia muda, tetapi meninggalkan inspirasi, meninggalkan pesan besar dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, quote kedua, innal kamala fi kulli syai'in mustahilun. Wa min tabi'atil hayati an takuna naqisatan likai tas'a fi sabili saddi hadan naqs fala taqif. Innal kamala fi kulli syai'in mustahil. Kesempurnaan dalam segala hal itu mustahil. Wa min tabi'atil hayati an takuna naqisatan. Karakter kehidupan adalah hadirnya kekurangan. Likai tas'a fi sabili saddi hadan naqsi, supaya kamu berusaha untuk menutupi kekurangan itu. Fala taqif, maka jangan berhenti. Jangan berhenti, terus bergerak. Manusia bahasa Arabnya insan, diambil dari kata nisyan.
lupa, karena manusia sering lupa. Diambil dari kata uns, artinya bahagia. Manusia harus bahagia. Ngapain juga kita berlama-lama memendam sedih, stres karena skripsi, karena diputusin cewek, biasa saja. Manusia yang sempurna itu, mendekati sempurna atau ingin menuju kesempurnaan itu, tidak boleh bersedih, selalu bahagia, sesuai dengan kata uns. Yang ketiga adalah naus. Naus itu artinya bergerak. Manusia harus bergerak. Musim corona ini juga harus terus bergerak. Bukan bergerak mencari masalah, tapi bergerak untuk berjemur, untuk berkarya. Keren. Musim corona hari ini, Bapak mendengar banyak kisah tentang produktivitas orang-orang yang tidak kalah oleh waktu. Tidak ditaklukkan waktu, tetapi mampu untuk menaklukkan waktu dan kemudian berkarya. Jadi jangan berhenti. Innal kamal fi kulli syai'in mustahil. Untuk mencari kesempurnaan itu mustahil. Watak atau karakter kehidupan itu selalu diisi oleh kekurangan-kekurangan. Siapapun orang yang hebat, yang dianggap sempurna, tidak akan ada. Dalam peribahasa Arab disebutkan, la ta'damul hasna'u zaman. Secantik apapun perempuan pasti ada kekurangannya. Ada celah, ada sesuatu yang bisa dicari dan bahkan mudah untuk dicari, yaitu celah. Banyak peribahasa-peribahasa Arab yang memberikan arti pesan bahwa tidak ada satupun yang sempurna. Likulli jawadin kabuah, likulli sorimin nabuah. Tuh. Jadi tidak ada sesuatu yang sempurna. Likulli jawadin kabuah. Setiap kuda jagoan, kuda adu yang selalu juara, pasti ada saat kalahnya. Tadi pernah terperosok, pernah terjatuh. Likulli sorimin nabuah. Setiap pedang yang tajam sekalipun ada bagian tumpulnya. Ya pasti. Punggung pedang itu nggak ada yang tajam. Jadi tidak tajam dua sisi. Selanjutnya yang ketiga, al-hayatu riwayatun jamilatun alaika qira'atuha hatta nihaya. La tatawaqqaf abadan inda satrin hazinin qad takunun nihayatu jamilatan. Al-hayatu riwayatun jamilah. Kehidupan bagaikan novel yang memukau. Alaika qira'atuha hatta nihaya. Kamu harus membacanya sampai ujung. La tatawaqqaf abadan inda satrin hazinin. Jangan berhenti pada episode yang menyedihkan. Qad takunun nihayatu jamilatan. Kadang-kadang ujungnya itu indah. Ya, kehidupan kita itu ibarat novel, ya, dan dibacanya harus selesai agar bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran penting. Tidak ada novel yang tanpa pesan. Tidak ada novel yang kosong dari ajaran atau pendidikan. Jangan pernah berhenti karena ternyata episodenya menyedihkan. Karena siapa tahu di ujungnya membahagiakan. Jangan berhenti hidup kita itu pada momen-momen yang pahit, yang hitam. Kita harus mencoba dan mencoba agar setiap episode kehidupan kita itu diakhiri dengan menyenangkan, membahagiakan. Bukan hanya untuk diri pribadi, tapi juga untuk keluarga dan masyarakat. Selanjutnya, ba'da tasalluqi sallatin kabirah yajidul mar'u anna hunaka al-adida minat talalil ukhra yajibu su'uduha. Ba'da tasalluqi tallatin kabirah, setelah mendaki satu bukit yang tinggi, yang besar, yajidul mar'u anna hunaka al-adida minat talal. Seseorang pasti akan menemukan bahwa ternyata di sana masih banyak
bukit yang harus didaki. Yajibu su'uduha, dan harus didaki kembali. Jadi setelah seorang pendaki berhasil mendaki satu bukit, di hadapannya pasti ada bukit-bukit lain yang mesti ditaklukkan, mesti didaki. Ya, kehidupan ini seperti itu. Kehidupan ini kita sampai kepada satu episode yang berat, lalu kita taklukkan. Dan setelah ditaklukkan ternyata episode selanjutnya lebih berat lagi. Kemarin menghadapi KKN berat ya. Berat. Dan alhamdulillah bisa dilewati tanpa Hambatan. tanpa cerita yang indah ya. Dan sekarang Ya, sekarang berhadapan dengan skripsi koleng. dan ya kesulitan ya. Apalagi tidak boleh ini, tidak boleh Nah, itu. dengan keterbatasan. Sangat ya, dan ternyata ini bagian yang sangat ringan lah. Karena setelah itu dihadapkan dengan ujian skripsi. Iya, Nah, beres ujian skripsi ringan menghadapi wisuda. Tapi apa yang dihadapi setelah wisuda paling berat. Paling berat itu ya bagaimana hidup itu harus mandiri, tidak lagi berpikir dibiayai. Nah, ternyata sudah dapat pekerjaan ngajar honorer, menyedihkan. Ternyata dapat pekerjaan yang layak lah di sisi Tuhan. Apalagi menikah. Ini wajah-wajah tepayu ya. Ya. Nah, setelah payu, kemudian nanti juga terus menghadapi permasalahan-permasalahan, dan itu diibaratkan sebagai bukit. Setelah lewat satu bukit, ada bukit lain, harus dilewati, harus didaki. Ya, selanjutnya al-ams ibratun, al-yaum khibratun, wa godan tashihu khatwatin, wa hadha halud dunya na'ishu wa nata'allam. Kemarin adalah pelajaran, hari ini adalah pengalaman, besok harus menjadi bahan evaluasi menuju langkah yang lebih baik. Kita hidup, kita belajar. Inilah kehidupan. Jadi temanya kan tentang kehidupan, bahwa Nabi pernah mengajarkan rumusan kehidupan yang hebat ya, konsepnya. Bahwa hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Nah, kalau ini bahwa kemarin harus jadi pelajaran, hari ini harus memberi pengalaman, besok harus memberikan evaluasi bagi apa yang terjadi kemarin dan hari ini. Beginilah kehidupan dunia, kita belajar. Ya, untuk bisa hari ini lebih baik dari kemarin ya belajar. Untuk bisa besok lebih baik dari hari ini, ya belajar. Bagaimana untuk bisa menghasilkan hari ini lebih baik dari kemarin dan esok lebih baik hari ini? Apa? Belajar. Bahwa hidup adalah belajar. Hidup adalah pelajaran. Na'ishu wa nata'allam. Na'ishu wa nata'allam. Maka kita sering mendengar tafakur, sering mendengar tadabbur, sering mendengar itti'az, sering mendengar apa lagi? Ungkapan-ungkapan bahasa Arab yang intinya adalah, kalau tafakur kan memikirkan, memaksimalkan potensi pikir. Kalau tadabbur itu dari kata dubur, bukan dubur anggota tubuh ya. Dubur itu sesuatu yang ada di belakang. Kita melihat sesuatu, di belakang sesuatu itu ada sesuatu. Ya. Tadabbur itu menyingkap sesuatu di belakang sesuatu. Kalau begini berarti karena ini terjadi karena ini. Ada lagi itti'az. Itti'az itu dari wa'az. Wa'az itu artinya nasihat. Artinya kita mencari nasihat dari kejadian yang pernah menimpa kita atau yang pernah kita alami.
Apa nasihat yang bisa kita terima dari peristiwa itu? Ada i'tibar. I'tibar itu dari kata ibroh. Ibroh artinya pelajaran. Sama juga. I'tibar itu mengambil pelajaran dari apa yang terjadi pada diri sendiri atau pelajaran dari apa yang terjadi dari orang lain. Kita melihat tabrakan. Kita mencari tahu kenapa tabrakan. Ternyata kita dapat informasi karena lalai, karena ngoprek HP dan lain-lain. Nah, kita harus i'tibar. Jadi tadabbur, tafakkur, itti'az, i'tibar itu semuanya masuk kategori apa? Ana'ishu wa nata'alam. Hidup lalu belajar. Ya, belajar kehidupan itu bisa dengan cara yang tadi apa? Yang 4 itu? Tadabbur, tafakur, itti'az, dan i'tibar. I'tikaf. Kemudian al-hayatu fannur rasmi biduni mimhatin. Al-hayatu hidup. Fannur rasmi adalah seni melukis biduni mimhatin tanpa penghapus. Seni menggambar tanpa penghapus. Ya, hidup itu berjalan aja terus. Kita tidak bisa menghapus apa yang terjadi kemarinnya lagi. Artinya pesannya sangat kuat ya. Pesannya agar kita hidup itu harus mencipta hasil lukis yang baik, yang indah. Kalau menggambar sih ada penghapus ya, salah sedikit dihapus. Melukis salah sedikit bisa ditimpah dengan warna yang lain dan lain-lain. Nah, kalau kehidupan tidak bisa, biduni mimhat, tidak ada penghapus. Maka ya ciptakan kehidupan kita dari hari ke hari itu dengan terkonsep. Ya, konsep hidup harus indah, harus baik. Terlebih adalah harus manfaat. Selanjutnya, indama takunu sakinan tajidu anna qudrataka ala fahmil hayati fi anqa ahwaliha. Ketika kenyamanan hidup bisa dinikmati, tenang dalam damai, kamu akan mampu memahami makna kehidupan dengan bersih dan positif. Kehidupan itu harus damai, harus positif. Dan ketika itu bisa dinikmati, maka kita bisa berkarya, kita bisa hidup produktif. Sayangnya ya, hari ini kita berada dalam kondisi yang COVID ya. Sayangnya juga kita di media sosial masih terus berantem. Sayangnya kita hidup bahkan mencari masalah. Berguru pada negara-negara yang hebat ya, negara-negara yang maju, negara yang sejahtera, negara yang bahagia. Masyarakatnya sudah fokus pada pekerjaan, fokus pada bagaimana menyejahterakan diri, fokus bagaimana menjadi bagian penting dalam kehidupan di masyarakat dan di negara. Kalau kita memang ya seperti ini, demokrasi di negeri ini belum berada pada level tertinggi, sehingga kita masih terus ngurus orang lain, menguliti, kemudian menjahili pihak lain. Kita masih belum mampu untuk hidup damai. Tapi jangan kira dalam kehidupan seperti ini kita tidak bisa hidup damai. Damailah dengan diri sendiri, damailah dengan teman-teman, damailah dengan orang-orang sekitar. Jauhi hal-hal yang bisa membuat kita kotor ya, secara pikiran dan kotor secara sosial. Dalam hidup yang penuh kekacauan kita juga bisa damai. Minimal damai dengan diri sendiri. Minimal kita menjauhi masalah. Dengan keadaan seperti itu maka kita hidup bisa lebih produktif, bisa lebih positif. Selanjutnya,
yumkinuna tajannubul haqiqah walakinnana la nastati'u tafadi nataiji tajannubil haqiqah. Yumkinuna tajannubul haqiqah, mungkin saja kita menghindari realitas. Walakinnana la nastati'u, tapi kita tidak akan mampu tafadi nataiji tajannubil haqiqah. Kita tidak mampu menghindari dari resiko menghindari realitas. Mungkin saja kita menghindari realitas, tapi kita harus mampu untuk menanggung resiko ketika kita menjauh dari realitas. Artinya hidup memang keras, hadapi saja. Hidup memang tidak mudah, hadapi saja. Kalau kita berpikir ingin hidup mudah, ingin tak ada masalah, ingin segala sesuatunya disiapkan orang lain, ingin segalanya serba mudah, maka siap-siap saja dengan resikonya. Orang-orang hebat itu orang yang selalu berhadapan dengan masalah dan mampu melewatinya. Orang yang berada dalam masalah yang berat tetapi tetap berusaha untuk bisa melewatinya. Itu orang hebat. Jadi jangan menjauh dari realitas. Jangan menghindari realitas. Hadapi dan nikmati. Daripada menghindari kemudian ternyata di ujungnya terus dikejar-kejar oleh masalah. Itulah hidup. Jadi kehidupan kita itu bukan untuk berbahagia tanpa jalan menuju ke sana, tetapi mencari bahagia dengan melewati berbagai onak, duri, berbagai babak-babak kehidupan yang mungkin juga sedih, menyedihkan, berat. Dan kita belajar dari orang-orang yang sukses, yang bahagia setelah perjuangan, yang bisa bahagia karena sudah menaklukkan masalah. Terus, man yushahid kathiron yahfad kathiron. Man yushahid kathiron yahfad kathiron. Orang yang banyak menyaksikan fenomena kehidupan, mengalami berbagai babak kehidupan, dia akan menghafal banyak hal. Dia akan bisa menampung pengetahuan yang banyak. Jadi orang-orang yang hidup dalam kesulitan, dia akan banyak memiliki cerita tentang kehidupan. Orang yang menjauhi masalah, kan itu orang-orang yang manja ya. Dia tidak akan mendapatkan banyak pelajaran dari kehidupan. Jadi kehidupan bisa menghasilkan banyak cerita ketika setiap babaknya dilewati dengan baik. Seperti inilah hidup. Jadi hidup ini senang, hidup ini bahagia, hidup ini nyaman, tapi itu harus dilewati dengan usaha kita melewati setiap babak-babak kehidupan, yang baiknya disyukuri, yang tidak baiknya disabari. Ya, oke. Ada yang bertanya? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan ini Pak ya, tentang sejatinya cita-cita manusia itu adalah untuk menjadikan manfaat bagi orang lain, dan banyak orang gitu ya yang terpengaruh akibat luka-liku kehidupan itu tersendiri gitu. Contohnya kita pengen menjadi dosen, ataupun kita pengen menjadi dokter, ataupun kita pengen menjadi apalah orang yang sukses dan sebagainya. Tetapi dengan seiring berjalannya kehidupan gitu, banyak sekali orang yang kalau bisa diartikan patah semangat ataupun pesimis gitu Pak. Jadi untuk menumbuhkan supaya orang itu tidak pesimis meskipun dalam keadaan kehidupan seperti apapun, itu harus bagaimana, harus ditanamkan seperti apa gitu Pak. Karena banyak sekali gitu yang bergeser realitas kehidupannya, bergeser juga gitu percaya diri terhadap cita-cita tersebut. Itu Pak, mungkin itu pertanyaannya.
Potret kehidupan sudah disampaikan seperti itu. Ini belum kepada bab-bab selanjutnya ya. Yang di bab-bab itu dijawab, dijelaskan tentang bagaimana hidup itu tidak melulu tentang urusan bahagia, sengsara, sedih, gembira dan lain-lain. Tetapi untuk bisa sampai menjadi bahagia, senang dan lain-lain itu butuh minimal 2 hal. Pertama ilmu dan kedua iman. Atau dibalik ya. Pertama iman, kedua ilmu. Iman saja tanpa ilmu kita tidak akan memiliki sandaran. Ilmu tanpa iman juga akan sesat dan akan hidup sakaparan-paran. Ya, jadi untuk menjawab dari pertanyaan tadi adalah bagaimana agar kita tidak lemah semangat, tidak malas, tidak menyerah pada realitas kehidupan. Yaitu kita harus memiliki ilmu. Semakin tinggi ilmu kita akan semakin ringan. Jadi konon disebutkan bahwa dengan agama hidup terarah, dengan ilmu hidup mudah, dan dengan seni hidup indah. Ya, yang lain? Nih. Iya pengen Pak. Oke. Dina kadang ketika kita dalam kehidupan gitu menargetkan satu cita-cita atau satu keinginan, otomatis kan di dalam kehidupan kita pasti ada suatu rintangan ataupun halangan. Nah, sedangkan menurut orang-orang yang baik itu untuk mencapai cita-cita itu semuanya harus diatur ataupun dijadwalkan, mulai dari anunya. Nah, yang saya rasakan kedisiplinan kita terhadap yang sudah kita tata itu masih goyah gitu dalam menetapkan kedisiplinan. Nah, makanya saya ingin menanyakan bagaimana cara menanamkan kedisiplinan kita pribadi, saya khususnya dalam menjalani target-target yang sudah saya tetapkan gitu. Ya. Nah, hidup harus terkonsep. Ya. Itu. Jadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang berhasil, kehidupan mereka itu terkonsep. Jadi kenapa saya kok segini-gini saja? Kenapa saya tidak seperti orang lain? Mungkin salah satu jawabannya karena konsep hidup yang lemah atau konsep hidup atau hidup tanpa konsep. Kenapa saya membaca setiap hari tapi merasa tidak mendapatkan apa-apa atau lupa lagi. Semua karena konsep. Ya. Saya tahu sana tower Gusti. Ya. Ya. Kenapa saya membaca tapi tidak mendapatkan apa-apa? Mungkin karena membacanya tidak dikonsep. Kenapa hidup saya begini-begini? Mungkin karena hidupnya tidak terkonsep. Mengonsep hidup juga tidak kemudian membuat hidup menjadi mudah. Tetapi setidaknya kalau hidup terkonsep, kita punya arah. Seperti alhamdulillah ya, tahadud bin nikmat. Bapak itu menulis menjadi konsep hidup. Kemudian juga membaca menjadi konsep hidup. Tetapi juga dua kegiatan itu juga harus terkonsep. Waktunya harus puguh, harus tepat. Caranya juga harus puguh, harus tepatnya. Jadi harus punya konsep hidup. Nah, barusan gitu ya. Kok begini tuh coba pikirkan. Ya, coba pikirkan. Mungkin konsep hidupnya tidak terarah. Kedisiplinan adalah juga bagian dari konsep hidup. Kita mengkonsep hidup kita harus disiplin. Kita mengkonsep kehidupan di rumah itu harus disiplin.
dan lain-lain. Itu termasuk konsep. Kalau hidup kita terkonsep, insya Allah lebih baik. Orang yang hidupnya terkonsep juga tentu akan dihadapkan dengan realita-realita yang tidak mudah. Setidaknya kita bisa membedakan antara orang yang memiliki konsep dengan orang yang tidak memiliki konsep. Arahnya tidak jelas. Yang terkonsep itu selain disiplin juga istiqomah. Bisa bahkan konsep bisa diubah sesuai dengan kebutuhan dan dengan suasana yang melingkupinya. Ya, jadi hidup ini kita simpulkan ya. Satu lagi. Oke. Dalam hidup kan ada bahasa atau dalam ungkapan kehidupan ada bahasa keluar dari zona nyaman. Nah, keluar dari zona nyaman, ketika kita mau keluar dari zona nyaman itu berat banget, Pak. Karena kita sudah merasa aman, sudah merasa nyaman, sudah betah gitu dalam posisi sekarang. Ketika kita ingin meningkatkan kualitas kehidupan kita, otomatis ketika kita harus keluar dari lingkaran tersebut. Nah, bagaimana trik ataupun tata cara supaya kita bisa keluar dari zona nyaman tersebut gitu? Betah tapi salah. Nah, gitu. Ya, kita konsep dulu ya, zona nyamannya mau yang positif atau yang negatif. Nah, jadi orang yang hidup dalam zona nyaman itu kan biasanya lemah, biasanya manja gitu. Gak ada tantangan hidup lah gitu, gak ada keinginan untuk lebih dari apa yang dimiliki hari ini. Orang yang keluar dari zona nyaman itu biasanya adalah orang yang luar biasa. Jadi ada orang biasa yang manja, ada orang yang luar biasa yang mampu mandiri. Orang yang biasa yang hidup dalam zona nyaman, orang yang luar biasa yang ingin keluar dari zona nyaman. Mereka yang mampu untuk mengubah kehidupan sosial, mereka biasanya terprovokasi oleh kehidupan yang monoton. Harus ada perubahan, harus ada peningkatan, harus ada sesuatu yang dikatakan sebagai lompatan-lompatan. Maka keluar dari zona nyaman itu juga harus terkonsep ya, untuk apa, tujuannya apa. Kehidupan yang terkonsep itu adalah kehidupan yang terintegrasi antara niyah, goyah, dan kaifiyah. Niyah, goyah, kaifiyah. Niatnya harus lurus, tujuannya juga harus benar, tetapi penting dari semua itu adalah kaifiyah. Caranya juga harus benar. Ya, untuk keluar dari zona nyaman, tetapkan 3 hal. Apa? Niyah, goyah, kaifiyah. Niat saja tanpa pelaksanaan nol. Tujuannya baik, tetapi caranya salah. Memang cara itu termasuk paling penting diantaranya. Niatnya bagus, tujuannya bagus, caranya salah. Sedekah ladang maling. Oke, kita cukupkan kajian kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan besok lusa, oke, sebelum kalian keluar dari zona nyaman, keluar dari kamus tercinta kita, ya, sering datang ke sini untuk kajian-kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.